Melalui kegiatan sidang majelis lengkap PGI ini, kita dapat berdiskusi bagaimana peran gereja. Maaf, saya Pendeta Wilman Boba, saya Ketua Sinode Gemis. Yang sudah kedua kali datang ke sidang MPL PGI. 2016 ada di Parapat dan sekarang Pak Menteri menjabat sebagai Menteri Kemaritiman dan Investasi. Baik, selanjutnya saya silakan kepada Bapak untuk menyampaikan presentasinya. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Pekerja Harian Pendeta Gomar, dan saya hormati juga Ibu Pendeta Dr. Harriete Tabarat Lebang, yang saya hormati Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Pendeta Kumala Setia Bratang, dan saya hormati juga seluruh panitia sidang Majelis Pekerja Lengkap MPL PGI 2022, serta seluruh para pelayan Tuhan yang turut berkontribusi atas terciptanya acara sidang MPL pada hari ini. Pertama-tama saya minta maaf, saya tidak bisa hadir sendiri ke sana. Tadinya saya mau acarakan akan hadir langsung, saya berbicara dengan Pak Pendeta Gomar, tapi saya harus ke Bali karena saya masih menyiapkan penyelenggaraan G20 yang akan nanti dilaksanakan di Bali pada tanggal 14-15 November. Jadi persiapan-persiapannya banyak sekali yang kita lakukan, dan juga sudah mulai pekerjaan-pekerjaannya. Pertemuan-pertemuan tingkat menteri juga sudah berjalan di hampir ada 12 titik di seluruh Indonesia. Hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kondisi sulit akibat pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat bersekutu, melayani satu sama lain meskipun terkadang pertemuan fisik masih terbatas. Melalui kegiatan sidang majelis lengkap PGI ini, kita dapat berdiskusi bagaimana peran gereja dan umat Kristiani dalam memajukan Indonesia. Kita percaya bahwa Tuhan setia, dan berkat dan kasih karunia Tuhanlah yang senantiasa memelihara kehidupan kita selama di tengah-tengah masyarakat, terutama masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait penanganan pandemi hingga hari ini, dan apa yang sedang pemerintah kerjakan untuk pemulihan dengan segera ekonomi Indonesia, dan juga apa yang akan kita sedang lakukan mengenai masalah UMKM, masalah ekonomi kerakyatan. Di awal, sebagai bagian dari pemerintah, saya menyampaikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah di tengah-tengah penanganan COVID-19 ini, khususnya varian Omikron ini, Presiden selalu mengingatkan kita untuk untuk meneliti dengan data yang akurat. Jadi kami terus terang semua dalam proses pengambilan keputusan itu betul-betul berangkat dari data. Jadi tidak ada satupun keputusan itu tidak berdasarkan data. Nah, data ini dari mana kita dapat? Para ahli dalam bidangnya masing-masing kita kumpulkan, dan mereka itu menjadi bagian daripada proses pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat penerapan PPKM yang terus dilakukan di Jawa Bali saat ini masih terkendali. Saat ini pula angka kasus konfirmasi terus dapat dijaga, dan penularannya masih cukup bagus, 87%. Walaupun sebenarnya Omikron sendiri sudah mulai kelihatan masuk, dan dari data kami yang dapat kemarin ada angka lebih dari 1.900 kasus Omikron sudah ada di Indonesia. Nah, tapi kita lihat tingkat kehunian tempat tidur di rumah sakit itu juga masih terkendali. Itu di Jakarta misalnya itu masih di bawah 37%, tapi kalau kita pergi bawah lagi, kasus Omikron mungkin hanya kisar 10%. Diikuti Banten 15%, dan provinsi-provinsi lainnya masih di bawah 10%. Nah, dengan semangat ini pula saya ingin sampaikan pada para Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam sidang raya ini, itu kiranya untuk semua jangan lupa disiplin, karena biarlah kita semua memberikan contoh mengenai disiplin tadi, baik dalam penerapan prokes itu sendiri dan juga penggunaan peduli lindungi, dan juga percepatan vaksin. Dan soal vaksin ini saya kira
PGI bisa juga membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi, dan kami akan bisa membantu menyiapkan vaksin. Karena jumlah vaksin yang ada di pemerintah itu sangat-sangat mencukupi. Kalau dari Omikron ini kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan berapa akan peningkatannya. Jadi kami memprediksi peningkatan itu mungkin akan mulai naik dari minggu-minggu depan ini. Kemarin saya kira angkanya sudah sekitar 7.000. Nah, tapi kita lihat nanti beberapa hari ke depan ini. Oleh karena itu saya minta semua kita untuk disiplin, tapi tidak perlu panik dan tidak perlu juga paranoid berlebihan. Yang penting tadi masker, cuci tangan, dan yang penting sudah suntik 2 kali. Dan kalau umur-umur yang sudah tua harus itu booster, dan yang komorbid akan lebih hati-hati bertemu, dan anak-anak kecil juga itu dari hasil data yang tadi malam kami rapatkan. Tadi malam saya baru rapat dengan para pakarnya juga mengenai ini, dan itu nasihat yang diberikan oleh mereka kepada kita semua. Mengenai ekonomi, dari aspek ekonomi, indeks keyakinan konsumen telah hampir kembali kepada kondisi sebelum pandemi. Nah, indeks manufaktur PMI Indonesia juga telah mengalami ekspansi, sehingga dapat melihat aktivitas ekonomi yang telah mulai bergerak. Nah, sepanjang tahun 2021 Indonesia diperkirakan tumbuh di sekitar 3,7 sampai 4%. Nah, tapi pada 2022 pemerintah akan optimis melihat pertumbuhan itu akan di atas 5%. Kita berharap COVID ini bisa dikendalikan, karena kata kunci ini adalah tadi COVID itu sendiri. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia. Ini lebih dari 2 tahun lamanya. Pandemi ini tentu berubah banyak sekali tatanan kehidupan kita. Tetapi dengan tekad yang kuat dan disiplin yang baik, dan juga kerjasama penanganan secara holistik terpadu, kita kelihatan telah mampu sedikit demi sedikit bangkit dan beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru, dan bahkan berinovasi dalam segala bidang. Itu sekarang kita buat di Indonesia, sehingga sebenarnya tanpa kita sadari Indonesia telah masuk pada era digitalisasi dan juga telah mulai melakukan penghematan efisiensi di sana sini. Pandemi COVID-19 adalah tantangan bagi seluruh negara tanpa terkecuali Indonesia. Hal ini tentunya banyak mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bangsa dan bernegara kita yang kita jalankan. Pandemi ini memberikan pelajaran dan tantangan baru, utamanya bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi yang serba tidak menentu. Namun dengan kondisi ini, semua kita yakin kita adalah bangsa yang teruji, bangsa yang kuat dan tidak kalah dengan tantangan pandemi COVID-19 ini. Hari ini sejak Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 tahun lalu, pemerintah akhirnya menyadari bahwa kita harusnya tidak boleh pernah tergantung pada negara lain. Baik itu pemenuhan kebutuhan obat, alat kesehatan kita dan sebagainya. Dan ini cambuk bagi pemerintah untuk berani melakukan lompatan besar dan reformasi besar di berbagai sektor pelayanan kesehatan, sehingga produksi obat dan alat-alat kesehatan. Dan kami percaya di balik semua kesulitan ini membuat kita lebih tangguh lagi. Nah, saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, karena saya jadi sebagai ketua dalam Lokal Konten Indonesia, pemerintah sudah memutuskan bahwa kita akan menggunakan produk utama dalam buatan dalam negeri. Jadi nanti ada kewajiban untuk APBD juga sampai 40-50% harus membeli melalui e-katalog barang-barang buatan dalam negeri. Sehingga dengan demikian ekonomi kita akan jalan, ekonomi kerakyatan akan jalan. Angka itu sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Angka itu ada 1.170 triliun per tahun. Dan kalau 1.170 triliun per tahun itu setengahnya saja kita bisa belanjakan dalam negeri, tidak menggunakan barang-barang impor, itu akan berdampak sangat luas pada perekonomian kerakyatan kita juga. Nah, saya juga ingin menyampaikan Indonesia bercita-cita lepas dari statusnya sebagai negara berkembang dan menjadi negara maju pada tahun 2045, dan itu tidak terlalu lama dari sekarang. Kita harus mengubah pola pikir dan perilaku kita untuk tidak tergantung dan justru mengolah komoditi mentah kita dalam negeri yang sehingga mendapatkan nilai tambah. Inilah jalur yang ditempuh pemerintah untuk memulihkan dengan segera ekonomi pasca terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini.
Salah satu contoh yang menarik adalah industri baja di Sulawesi dan Maluku Utara yang berkontribusi tidak kurang dari 21 miliar dolar pada tahun yang lalu. Dan angka ini dengan nanti turunannya itu akan terus bertambah banyak lagi ke depan. Sehingga ini menjaga stabilitas rupiah kita dan menjaga tadi current account deficit kita, sehingga membuat ketahanan ekonomi kita lebih bagus lagi. Ke depan, industri high-tech juga akan terus dibangun. Sebagai contoh yang sekarang sudah kita lakukan groundbreaking di Kalimantan Utara, yaitu di Tanah Kuning, The Green Industrial Park. Di Kaltara akan dibangun industri baterai listrik, polycrystalline silicon untuk semikonduktor yang menggunakan sumber energi terbarukan, yaitu hydropower. Kita akan bangun hydropower di sana dekat mungkin dengan 10.000 megawatt. Dan juga solar cell akan kita bangun di sana dengan menggunakan hydropower tadi. Sehingga kita juga akan menghasilkan produk-produk hijau yang memiliki harga premium di pasar internasional. Hadirin yang berbahagia, kiranya apa yang sedang kita kerjakan secara bersama-sama ini terus mendapat arahan dari jalan dari Tuhan agar pandemi segera usai dan ekonomi bisa terakselerasi. Peran gereja sangat besar mendorong perekonomian daerah masing-masing. Ke depan saya sudah singgung tadi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan bahwa Pemda harus mengadakan 40-50% barang dan jasa dari UMKM, dan ini akan diaudit oleh BPK maupun BPKP, sehingga dana itu tidak digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak jelas. Gereja juga perlu mendorong jemaat agar lebih produktif, mengusahakan talenta apa yang ada di tangan mereka. Saya ingin mengingatkan mujizat 5 roti dan 2 ikan dimulai dari apa yang ada di tangan murid-murid. Demikian pula gereja perlu meningkatkan perannya dalam pendidikan jemaat. Pemerintah akan mendorong industri-industri agar semakin banyak di daerah. Tetapi kita harus bekerja sama untuk menyiapkan sumber daya manusia, karena kunci sumber daya manusia ini sangat penting. Pemerintah sudah menyiapkan mulai tahun ini Presidential Scholarship akan mengirim 1.000 talenta-talenta terbaik Indonesia ke berbagai universitas terkenal di dunia. Dan ini saya pikir biarlah gereja juga berperan untuk mencari talenta-talenta baik di jemaatnya yang bisa didorong untuk menjadi bagian 1.000 orang ini. Karena itu akan membuat jemaat itu membuat gereja itu kuat dan membantu membuat negara ini lebih baik lagi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya izinkan menyampaikan satu pesan yang ingin saya titipkan pada saudara-saudara semua, bahwa kita harus selalu bersyukur. Saya ulangi, kita harus selalu bersyukur dan jangan tawar hati, karena ini penting dan kita tidak perlu sombong, selalu rendah hati. Nah, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini kesaksian yang saya berikan pada Anda. Di tengah-tengah betapa sulitnya pun pekerjaan apa yang saya lakukan, saya merasakan bahwa itu adalah penting. Kita perlu money. Jadi jangan itu hanya kita sebagai baca-baca saja, tapi implementasi dalam hidup kita tidak kita lakukan. Perjuangan yang panjang memerlukan stamina yang tinggi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini marilah kita merenungkan kembali betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, betapa besar cintanya kepada kita, dan betapa besar karunia yang Tuhan limpahkan atas diri kita hingga saat ini. Dan ini saya kira penting saya ingatkan untuk kita semua membangun persatuan-kesatuan, kekompakan, ketangguhan menghadapi macam apapun cobaan. Jangan pernah kita goyang. Dan kalau kita yakin dan kita imanin itu, saya memberikan kesaksian pada Anda bahwa Tuhan akan melindungi dan menemani kita. Doakan kami para pengambil keputusan dan pelaksana kegiatan di pemerintahan untuk tetap rendah hati dan takut akan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan besar bagi negara yang kita cintai ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita seluruh umatnya, dan marilah kita dengan penuh kasih sayang dan kepedulian untuk terus mendorong kerukunan antara umat beragama Indonesia dengan meminta kekuatan, pengertian, dan kebijaksanaan dari Tuhan. Saya yakin kesatuan umat bisa terwujud Indonesia, dan saya yakin juga PGI akan bisa mainkan perannya untuk membawa gereja-gereja dan jemaat itu kompak semua, tidak saling menyalahkan, tapi semua juga disiplin untuk mematuhi, khususnya dalam kondisi COVID-19 ini sekarang, khususnya Omikron ini. Dan juga tadi saya katakan pesan dari Pak Pendeta Gomar mengenai
negara-negara pulau-pulau terluar, kami memperhatikan itu. Salah satu programnya tadi adalah bahwa wajib bagi pemerintah daerah untuk membeli produk-produk daerah, dan itu akan diaudit oleh BPKP dan BPK. Dan ini saya kira langkah sangat strategis untuk membuat industri-industri kecil di daerah-daerah terpencil akan memainkan peranan, dan itu akan membangun pemerataan dan akan mengurangi korupsi dan membuat Indonesia lebih tangguh lagi. Itu dari saya, terima kasih, dan semoga Tuhan Maha Kasih menemani kita di dalam pekerjaan kita. Salam. Baik, terima kasih Pak Menteri untuk arahannya terhadap sidang MPLPG ini fokus kepada investasi sebenarnya. Bagaimana peran gereja ikut terlibat dalam pemberdayaan ekonomi untuk menunjang angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Begitu kalau tidak salah tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Terima kasih banyak. Juga kita dikasih motivasi melalui kitab suci ya, Amsal, dari kitab Amsal, bahwa kita harus saling itu ya, menerapkannya, bukan hanya membaca tetapi menerapkannya langsung. Begitu ya Pak Menteri. Saya kira ini tidak perlu membuka sesi tanya jawab, tapi mungkin Pak Menteri boleh ya diberikan kesempatan dari Bapak dan Ibu Ketua Sinode untuk memberikan sharing. Bertanya juga boleh, boleh silakan. Oke, bertanya juga boleh, sharing juga boleh, silakan. Sesi pertama kita buka 2 dari Gemis Immanuel dan 2 juga dari ruang Zoom supaya adil. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Kami mendapatkan wawasan bagaimana peranan gereja-gereja di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi. Saya Pendeta Arnold Abbas dari Gereja Masehi Jeli Telaut. Gereja kami berbatasan dengan negara tetangga Filipina, Pak Menteri, termasuk juga Gemis. Nah, kami berada di pintu gerbang kawasan Asia Pasifik di Provinsi Sulawesi Utara. Pertama, terima kasih Pak Menteri. Kami mendapatkan wawasan bagaimana peranan gereja-gereja di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi. Saya Pendeta Arnold Abbas dari Gereja Masehi Jeli Telaut. Gereja kami berbatasan dengan negara tetangga Filipina, Pak Menteri, termasuk juga Gemis. Nah, kami berada di pintu gerbang kawasan Asia Pasifik di Provinsi Sulawesi Utara. Pertama, Pak Menteri, beberapa tahun yang lalu Presiden kita Joko Widodo mengatakan bahwa negara kita ini, Indonesia, harus menjadi poros maritim dunia. Karena realitas bangsa kita terdiri dari 17.000 pulau, negara yang sangat besar. Dan terutama posisi strategis Indonesia berada diapit oleh 2 benua, Australia dan juga Asia. Nah, salah satu potensi terbesar kita itu ada di lautan, Pak Menteri. Dan di kawasan kami di Provinsi Sulawesi Utara, di Pulau-Pulau Sangihe dan Telaut ini potensi ikannya sungguh luar biasa. Saya pernah membaca di koran Tempo bahwa ikan-ikan kita yang dicuri oleh nelayan itu kalau 1 tahun itu kita mengalami kerugian negara hampir 8 triliun. Nah, apa benar informasi itu? Tapi itu yang saya baca. Nah, Pak Menteri, kami mengusulkan mungkin bekerja sama dengan gereja-gereja PGI, bagaimana menjadikan kawasan di perbatasan ini sebagai satu kawasan pertumbuhan ekonomi khusus. Nah, untuk meningkatkan daya saing ekonomi kita, karena daerah perbatasan ini di atas kita itu daerah Filipina yang menjadi basis terorisme internasional. Nah, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi di perbatasan ini, maka masyarakat kita yang berada khususnya di Kepulauan Sangihe dan Telaut ini tidak mudah terinfiltrasi, terpengaruh
dengan ideologi radikalisme. Karena kalau rakyat kita miskin tentunya mungkin akan mudah ya dipengaruhi. Apalagi ini bukan rahasia lagi menjadi lintas batas dari Filipina dia masuk ke Sangir Telaut, Bitung, Pak, kemudian maaf, ke waktunya, Sulawesi Pak, Tengah. Supaya ada untuk Jadi saya kira itu bagaimana pandangan Pak Menteri, bagaimana gereja-gereja ini bisa terlibat langsung dalam program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan perbatasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Arno. Selanjutnya, Ya, selamat Pendeta Victor sore Tinambunan Bapak. Tadi yang kedua Pak Victor Tinambunan, silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri Panjaitan, saya Pendeta Victor Tinambunan. Pertama, kami sangat mengapresiasi bantuan vaksin yang disalurkan melalui gereja-gereja di Sumatera Utara. Dan kami melihat kerjasama seperti ini lebih efektif karena umat itu masih relatif percaya kepada gereja. Kalau ada masyarakat kita yang takut divaksin, kalau sudah hamba-hamba Tuhan datang memberikan penguatan, mereka lebih percaya ya Pak. Jadi bisa dilanjutkan kalau selama ini sudah ada vaksin 1-2, ke depan ini untuk booster bisa juga disalurkan melalui gereja-gereja di Sumatera Utara terkhusus, kami siap. Yang kedua Pak Menteri, apakah ada semacam evaluasi vaksin yang kita terima ini, apakah ini sudah yang paling tepat Dari ruang Zoom dulu. untuk Indonesia? Dan dengan tersedianya berbagai merek vaksin ini. Nah ini saja Pak Menteri yang ingin kami sampaikan, dan sekali lagi kami siap bekerja sama gereja-gereja Sumatera Utara secara khusus HKBP untuk melakukan vaksinasi ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Victor. Selanjutnya dari ruang Zoom ada Bapak Pendeta Elvis Tonik. Silakan Pak Pendeta. Bolehkah di Terima kasih screen? Oke. Ibu Moderator, Pak Menteri yang saya hormati. Saya Pendeta Elifas Mas Petela dari Sinode Gereja Protestan Maluku. Mungkin saya tidak mau panjang lebar berbagi dengan Pak Menteri mengenai bagaimana GPM menangani pandemi COVID bersama dengan pemerintah, karena itu tetap menjadi komitmen kita sebagai gereja dan kita terus berusaha untuk itu sampai dengan hari ini. Yang saya mau bagi dengan Pak Menteri adalah situasi terkini dari Gereja Protestan Maluku atau di Maluku berkaitan dengan kasus penyerangan kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain di Kariu, Pulau Haruku. Bagi kami ini persoalan hak asasi manusia yang harus juga ditangani oleh pemerintah, termasuk pemerintah pusat, dan bahkan ini dapat menjadi isu hak asasi manusia secara internasional. Kami mohon ada waktu dan ruang untuk bertemu dengan Pak Menteri atau pemerintah pusat untuk menyampaikan seluruh masalah ini, sebab jika ini tidak dikanalisasi, yang kami takutkan adalah akan terjadi eskalasi yang lebih meluas. Walaupun sebenarnya kita bersyukur kita sudah dapat mencegah eskalasi itu, dan harus berterima kasih karena ketangguhan masyarakat Maluku untuk menjaga perdamaian sehingga konflik-konflik seperti ini tidak melebar menjadi konflik keagamaan. Itu sudah semakin baik. Jadi saya hanya berharap Pak Menteri dapat meluangkan waktu dengan kami untuk menyampaikan segala sesuatu ini, dan kami juga akan menyampaikan laporan ini sebagai laporan tertulis kepada MPL ini untuk juga menjadi bagian dari perhatian kita secara bersama-sama. Hari ini masyarakat Kariu sedang mengungsi di Desa Aboru, Desa Gandong mereka, dan penanganan terhadap seluruh masalah pengungsi itu juga mesti dapat dipikirkan dan diambil langkah oleh pemerintah secara permanen, terutama pembangunan kem-kem pengungsian dan bahkan rencana untuk pemulangan mereka kembali dengan jaminan keamanan. Pak Menteri, saya harus informasikan bahwa penyerangan ini membuktikan masih ada peredaran senjata api organik milik TNI Polri secara bebas di kalangan sipil, dan itu harus ada tindakan yang keras, ketat, tegas dari pemerintah terhadap hal ini untuk melakukan sweeping kepemilikan senjata api di kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Laporan rincinya akan kami sampaikan kepada MPL, tapi juga mohon perkenan kepada Pak Menteri. Saya berharap ada waktu yang Pak Menteri sediakan untuk kita bisa bertemu membicarakan hal ini. Terima kasih Pak Menteri. Bu Moderator,
sidang yang saya hormati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Elifas. Sekarang satu lagi dari ruang Zoom, Bapak Pendeta Lai Abdi dari Gemit. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Salam Pak Menteri untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Yang pertama, saya Pendeta Lai Abdi Karyawinyi dari Gereja Masih Injil di Timor atau di Gemit, NTT. Pak Menteri, kami sangat mengapresiasi Pak Presiden Jokowi memberi perhatian yang sangat luar biasa terhadap NTT, termasuk di dalamnya berbagai pembangunan, geliat pembangunan yang luar biasa terjadi. Di antaranya adalah perbatasan-perbatasan yang telah dibangun dengan sungguh luar biasa, dan juga beberapa bendungan-bendungan yang sudah bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa catatan yang mungkin sebagai gereja perlu kami sampaikan berkaitan dengan keberadaan PLB itu. Seringkali karena ini dikelola oleh pemerintah pusat, maka kami melihat tidak ada koordinasi yang baik di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bolehkah PLB ini juga menjadi bagian yang bisa dikelola oleh gereja? Dalam hal ini pemanfaatan untuk pengembangan ekonomi yang bisa terjadi di daerah-daerah secara khusus. Misalnya kami di TTU ada beberapa PLB, misalnya di Atambua, kemudian di Wini. Wini termasuk salah satu daerah yang dicanangkan sebagai daerah strategis pembangunan nasional. Dan bisakah ada kebijakan dari pemerintah pusat memberi ruang kepada gereja untuk mengelola kawasan-kawasan ini, sehingga kawasan ini berdiri tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat, tapi berdampak terhadap pengembangan ekonomi yang terjadi di NTT. Yang berikut, kami juga memohon perhatian Pak Menteri berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, karena seringkali kebijakan pemerintah pusat itu sudah sangat baik, tetapi breakdown ke daerah-daerah ini seringkali yang tidak bisa berjalan secara baik. Kami berharap bahwa pengembangan ekonomi bisa juga melibatkan gereja dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat menolong kita dalam pengembangan ekonomi gereja. Saya kira ini beberapa catatan yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan. Salam hormat dan shalom Pak Menteri. Baik, terima kasih untuk Pendeta Lai Abdi. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Menteri untuk merespon dari pertanyaan 4 pendeta. Satunya Pendeta Arnold Abbas dari Germita, kemudian Pendeta Victor Tambunan dari HKBP, Pendeta Elpas Tonix dari GPM, dan Pendeta Lai dari Gemit. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang ekonomi, tantangan tentang radikalisme, dan juga apresiasi terhadap kerja-kerja Pak Presiden dan juga Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Untuk Pendeta Arnold, ini mengenai peran gereja tadi Sangir Talaut ini, saya kira bisa kita kerjakan, karena program pemerintah sekarang di daerah Maluku sampai dengan Biak Papua itu adalah proyek perikanan. Itu juga ada, saya kira tahun ini sudah mulai jalan. Nanti Sangir Talaut coba saya lihat nanti apa bisa kita masukkan di program ini. Nah, ini saya pikir untuk tadi di perbatasan saya setuju juga, karena ini tadi mengenai pulau-pulau terluar. Dan saya akan bikin catatan sendiri mengenai ini. Tadi mengenai Victor, Pendeta Victor, soal vaksin, saya sudah beritahu sekarang resmi aja kepada Pak Pendeta Gomar, Ketua PGI, kalau memang butuh vaksinnya silakan aja, mau berapa, 100, 200 ribu, 300 ribu, asal disuntikkan dan dibuat programnya, nanti kita kirimkan kemana. Jadi kalau Pak Gomar bisa membuat breakdown-nya, saya kira dalam 1 minggu kita bisa kirim beberapa tempat, berapa di Indonesia Timur, berapa di Indonesia Tengah, berapa Indonesia Barat. Saya kira tidak ada masalah, itu 1 juta pun tidak ada masalah, asal nanti bertahap kita lakukan, dan itu terutama disuntikan kepada anak-anak kecil, kemudian kepada anak-anak yang
yang belum disuntik, dan terutama elderly, orang tua antara 45 tahun ke atas itu perlu disuntikkan. Kemudian juga kepada yang komorbid yang bisa disuntik, karena yang meninggal sekarang ini kami temukan itu tadi pada kategori 3 ini rata-rata 90% mungkin lebih di situ. Jadi saya upayakan gereja mainkan peran ini. Jadi nanti kalau soal anunya, vaksinnya itu tidak ada masalah, kita bisa bantu mengenai itu. Nanti saya kira Pak Gomar bisa kontak saya kapan aja. Kemudian kalau mengenai vaksinnya apa kita punya sekarang, saya kira sudah vaksin-vaksin yang terbaik, karena itu semua sudah sesuai dengan standar WHO. Jadi tidak ada lagi yang lebih bagus dari situ. Ya, bahwa ke depan mungkin akan ada temuan-temuan vaksin baru lagi, kita tidak tahu. Tapi yang jelas di Bali kami akan membuat research center untuk vaksin, itu bekerja sama ada dengan Merck, ada dengan Pfizer, ada juga dengan CanSino. Jadi dan ada juga vaksin buatan dalam negeri merah putih, itu nanti pada bulan bulan Juni tahun ini sudah produksi. Saya hanya ingatkan teman-teman sekalian, saya setelah menangani COVID ini saya baru sadar betul-betul bahwa ahli-ahli kita itu jago-jago, hebat-hebat. Hanya selama ini kurang kita berdayakan. Kita selalu pikir orang asing lebih hebat. Kalau Bapak Ibu lihat saksikan, berapa negara yang seperti Indonesia di dunia saat ini dalam penanganan COVID, yang begitu kompleks. Indonesia salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena saya dengarin juga pendapat-pendapat ahli-ahli itu, dan saya katakan pada Anda bahwa pandangan-pandangan mereka itu sangat berbasis kuat dari keilmuan. Jadi kita tidak perlu mencari-cari keluar. Makanya saya minta gereja pun cari anak-anak yang bertalenta itu, nanti kita sekolahkan. Kita masukkan dalam program pendidikan untuk ke depan. Jadi jangan kita hanya berkhotbah di atas mimbar saja, tapi berkhotbahlah dulu ke bawah-bawah, ke sekolah-sekolah, ke sawah-sawah, ke pertanian. Tadi ke lumbung-lumbung ikan, saya akan siap membantu tadi. Tadi mengenai pendeta Sonik mengenai Karingga. Saya sedang mau hubungi Kapolda sana, saya mau cek apa sih yang terjadi, dan tidak boleh kita biarkan hal itu seperti yang terjadi. Jadi saya ingin konflik-konflik semacam ini tidak boleh terjadi, dan kita harus melakukan dengan tindakan dengan bijaksana untuk jangan lagi menjadi masalah. Dan saya akan tanya nanti kepada Kapolda dan Pangdamnya mengenai senjata api, kenapa masih ada lagi di sana itu. Kemudian mengenai pendeta lain dari NTT, ini sekarang saya pikir gereja tidak usahlah sampai ikut mengelola perbatasan itu, karena itu memerlukan satu keahlian tersendiri juga. Tapi saya ingin sampaikan, Kodam Udayana ini sekarang membuat tuh air. Itu sudah berapa ratus titik air sekarang, dan air adalah sumber untuk pertanian, MCK, peternakan dan seterusnya. Jadi ini akan membantu menyangkut masalah stunting, juga masalah kemiskinan. Jadi saya pikir gereja, karena saya dilaporin oleh Kodam sini juga, betapa kemiskinan itu di NTT itu karena salah satu penyebabnya tidak ada air. Nah sekarang air itu kita pompakan, dan sudah ada berapa ribu hektar. Saya tadi baru dapat video, nanti saya kirim sama Pak Gomar, bagaimana sekarang sudah ada kelompok-kelompok kecil pertanian, mungkin yang 10 hektar, 100 hektar, 5 hektar yang sudah jagung, sudah tumbuh karena air sudah ada. Jadi kuncinya air. Jadi peran gereja menurut saya hal semacam ini penting sekali. Jadi air ini menjadi sangat penting untuk kita bisa membuat daerah kita sejahtera dan membuat jemaat itu percaya. Ya, jadi harus berdoa, kita hanya berdoa saja sampai bodoh, tapi kita tidak pernah berbuat. Itu yang jadi masalah. Jadi sekarang kita ada peluang untuk berbuat. Saya berharap kita semua sama-sama untuk melakukan ini. Jangan saling menyalahkan, itu yang saya sangat penting. Dan jangan merasa ada kesombongan rohani yang berlebihan. Itu yang saya lihat kadang-kadang banyak di gereja, maaf kalau saya boleh kritik, itu kadang-kadang menonjol. Dan itu harus kita buang, bahwa Tuhan akan memberikan semua itu kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri untuk respon-responnya. Tentunya bekerja sambil berdoa. Begitu ya Pak Menteri ya, supaya semua berjalan dengan baik. Selanjutnya saya buka sesi kedua. Tadi ada Pak Adri Mase. Kita pertanyaan 3 ya, 3. Kita batasin 3. Mungkin nanti tinggal 2 lagi ya.
Pak Adri masih dulu, nanti kita lihat waktunya ya. Kita sesuaikan dengan waktu karena kita hanya ada 20 menit. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Menteri. Pak Luhut, kita tentunya bangga bahwa Pak Luhut sebagai seorang Kristen yang ikut, ya saya mau katakan menentukan perjalanan bangsa ini, dan apa yang Pak Luhut lakukan sebagai seorang dipercayakan dalam rangka penanggulangan COVID ini, kita sudah lihat hasilnya dan kita bangga atas semua itu. Nah, saya melihat belakangan ini ada letupan-letupan yang sangat berbahaya. Saya lihat apa yang disampaikan juga dari teman dari Maluku, kemudian apa yang juga kita saksikan bagaimana teman-teman di Dayak, suku Dayak berkaitan dengan Edi Mulyadi, kemudian juga dengan bahasa Sunda dan ini ada banyak riak-riak, dan juga di Sulawesi Selatan juga ada banyak riak-riak yang melihat ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu saya pikir memang pemerintah harus lebih cepat bereaksi ya. Saya yakin sekali bahwa intelijen negara kita dan juga kepolisian, tentara yang begitu luar biasa, begitu bekerja keras, tapi memang ini saya lihat ada dinamika yang sementara mau mengganggu kita dengan perjalanan bersama kita, khususnya kita melihat dengan tahun 2024 yang sudah ya jauh tapi seolah-olah sudah dekat dengan berbagai dinamika. Kemarin di Makassar juga ada beberapa hal dengan kedatangan beberapa tokoh bangsa ini ke Makassar yang sudah membuat juga bukan kegaduhan, tetapi ada banyak hal yang bisa kita bicarakan di sini. Oleh karena itu saya tidak bertanya, tapi saya ingin menyampaikan sebagai Pak Luhut yang sebagai orang yang sungguh-sungguh dapat melakukan hal ini bisa dalam kaitan dengan pimpinan-pimpinan gereja. Yang saya mau katakan bahwa pimpinan-pimpinan gereja juga mari kita memakai cara-cara yang baik, karena saya lihat dalam dinamika kita bergereja juga di PGI kemarin itu luar biasa sekali. PGI di Solimi dan lain sebagainya. Nah, ini saya harap kita para pemimpin gereja lebih bijak juga dalam menulis, dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan kita supaya gereja betul-betul menjadi berkat bagi bangsa ini, bukan menjadi sandungan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, Pak Luhut. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dalam menjalankan tugas negara ini. Sekian, salam. Baik, terima kasih Pak Pendeta Adri. Yang kedua Pak Pendeta Alfred Angwi dari Gereja Toraja. Silakan Pak. Langsung ke. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Menteri. Saya Pendeta Alfred Angwi dari Gereja Toraja. Ada 3 poin. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri, bantuan bibit buah-buahan 60.000 waktu itu diberikan ke Lumbung Diakonia, Crisis Center Gereja Toraja. Itu sudah ditanam Pak Menteri, 60.000 bibit buah-buahan. Mudah-mudahan kalau Pak Menteri ke Toraja sidang raya PGI 2024 buahnya sudah pohonnya sudah berbuah semua itu. Saya percaya Pak Menteri pasti akan mengabdi bagi bangsa ini. Yang kedua Pak Menteri, kita cukup gigih mendampingi jemaat memang membangun ekonomi mereka. Di beberapa tempat di daerah-daerah Bugis, Makassar itu jemaat di situ kecil, tapi mereka bisa bertani dengan baik. Sebulan lalu saya kunjungi beberapa jemaat, mereka bisa punya penghasilan, mereka jual sayur tiap hari disuplai ke pasar, mereka bisa punya pendapatan satu keluarga 300-400 ribu per hari. Itu luar biasa harga hasil sayur mereka. Tapi di beberapa titik memang sulit sekali. Beberapa titik itu terasa sangat sulit. Ada beberapa kendala Pak Menteri. Yang pertama, kadang mata rantai penjualan itu saya nggak tahu terlalu tinggi atau bagaimana, sampai hasil harganya tidak cukup memberikan dorongan bagi jemaat untuk kemudian bisa menjual, gigih bertani. Harganya terlalu jauh di bawah. Saya nggak tahu ada mata rantai yang harus diputus atau seperti apa. Itu satu kendala. Ya, kendala yang lain adalah beberapa jemaat yang berprofesi sebagai petani memang tidak cukup mendapat suplai bahan-bahan seperti pupuk yang murah dan segala macam untuk kemudian bisa berusaha dengan baik. Jadi di beberapa tempat jemaat kita yang saya lihat banyak sekali bergantung dengan pemerintah setempat. Banyak sekali bergantung dengan pemerintah setempat. Kalau daerah Bugis, kita gampang dapat bahan itu relatif yang bertani bisa berhasil sangat dengan baik. Tapi daerah yang Toraja misalnya agak jauh dari akses pelabuhan dan segala macam, itu lumayan sulit tuh jemaat kita
Kadang jadi pernah mereka tanam segala sesuatu hasilnya mau dibeli murah sekali, itu membuat mereka malas, nggak perlu lagi tanam Pak Pendeta. Itu memunculkan kekecewaan kadang-kadang. Nah memang saya pikir kita harus terus berusaha bersama-sama. Saran saya, apakah mungkin ada satu jalur komunikasi melalui PGI yang betul-betul bisa menolong jemaat, yang memungkinkan kita gampang komunikasi nih ke pihak-pihak terkait yang bisa menolong gereja. Sebab jujur Pak Menteri, kadang-kala sulit sekali berkomunikasi lewat birokrasi, sulit sekali. Bantuan bibit Pak Menteri itu aja hampir dibelokkan kiri kanan Pak Menteri. Nah itu setelah kita bilang ini dari Pak Luhut baru itu diturunkan betul-betul. Jadi saya bisa bayangkan itu perintah dari Pak Menteri aja itu masih mau dibelokkan kiri kanan waktu itu. Jadi sekali lagi Pak Menteri, mungkin ada jalur lewat PGI yang bisa kami tempuh supaya betul-betul gereja bisa betul-betul mendampingi dengan efektif, serius. Kita digigih betul untuk membuat mendukung program pemerintah membangun kehidupan ekonomi bersama-sama. Terima kasih Pak Menteri, Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta Albert. Selanjutnya Bapak Pendeta Welman Boba dari Gemis. Salam damai Pak Menteri. Saya nggak mau saya panggil Pak Menteri itu, Pak Luhut aja. Gitu. Pak Luhut, ya. Tapi kuping saya dengar panggil menteri-menteri itu. Ini soalnya ikut-ikutan. Tapi bersyukur karena ada sentuhan-sentuhan manusiawi ini. Terima kasih banyak Pak Luhut. Kami bangga, saya Pendeta Welman Boba, saya Ketua Sinode Gemis yang sekarang menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI ini. Di Pulau Sangihe yang tergolong pulau kecil di perbatasan Pak. Di dalam sidang sinode kami yang dihadiri oleh 416 jemaat, kami sepakat, jadi peserta sidang itu sepakat untuk memelihara kelestarian alam dan merawat kehidupan. Dalam hal merawat kehidupan itu sudah termasuk apa yang disebutkan oleh Pak Luhut tadi tentang pemberdayaan ekonomi jemaat. Pulau ini adalah pulau yang sangat indah dan masih sangat lestari. Dan sejak leluhur kami hidup dengan damai dan penuh dengan kelimpahan di sini. Tapi kami sedang terancam di sini karena ekologi berada dalam ancaman itu. Baik yang dilakukan oleh orang-orang kami sendiri yang melakukan penambangan-penambangan tradisional, tapi juga ada rencana-rencana besar yang sudah sedang dan mungkin akan terrealisasi tentang penambangan emas itu. Dan kita mendengar bahwa itu sudah disetujui oleh Dirjen Minerba. Dan kami, emas di mana Pak? Ada keputusan Pulau mana? Penambangan emas di penambangan emas di mana Pak? Ada beberapa daerah ini. Pertama yang menjadi awal titiknya adalah hotspotnya itu ada 2 kampung, Bowone dan Binebas. Itu hotspotnya, tetapi dia akan meluas itu dalam rencananya. Dan sidang kami memutuskan untuk supaya menjaga kelestarian alam, dan karena itu sebagai akibat dari ini, sidang itu menugaskan MP Sinode yang baru untuk mengambil sikap agar menantang atau melawan usaha-usaha penambangan yang besar ini. Baik, terima kasih sudah cukup Pak. Selanjutnya masih ada 2. Baik, mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya langsung, boleh mengisi di chat room ya, nanti kita akan bisa bahas lagi di sharing wilayah dan di topik-topik diskusi besok hari. Selanjutnya saya sampaikan ke Pak
Pak Luhut, nanti saya diomelin dibilang Pak Menteri. Pak Luhut supaya merespon 3 pertanyaan dari, saya kira Pak Adri masih bukan pertanyaannya seperti aspirasi saja, lalu dari Pendeta Alfred dari Gereja Toraja, kemudian Pendeta Welman Boba dari Gemis sebagai tuan rumah MPL 2022. Silakan Pak Luhut. Terima kasih untuk Pak Sonik dulu, pendeta yang dari Ariangga ya, Ariangga. Saya barusan telepon tadi Kapoldanya. Kapolda sana barusan tadi waktu kita tanya itu, memang ada pertikaian perbatasan antara 2 komunitas di sana ya. Betul Pak Pendeta ya? Pak Pendeta dengar? Bisa dengar? Saya barusan telepon Kapolda Maluku dan saya tanya masalah apa itu di Ariangga, dan dia sampaikan itu masalah tapal batas 2 komunal, betul. Yang kebetulan itu Kristen dengan non-Kristen, benar itu Pak Pendeta? Benar Pak, tapi itu penyerangannya sehingga ratus rumah itu hangus terbakar Pak. Iya, saya mau cerita. Saya sudah beritahu Kapoldanya dan juga Pangdamnya supaya ini selesaikan, dan semua tadi menyangkut masalah kebutuhan tadi itu nanti supaya dibantu. 1. Yang kedua mengenai senjata, saya sudah minta supaya diambil tindakan tegas. Jadi saran saya, kita tidak perlu membuat ribut, nanti kita selesaikan, nanti kalau bisa diselesaikan secara keluargaan lagi semua, tidak boleh terjadi. Karena ini masalah tapal batas ini menurut tadi Kapolda sudah masalah yang lama sekali terjadi dan tidak selesai, dan tahun ini kita harus selesaikan. Dan saya sudah bilang tadi, saya tidak mau ini berlanjut, harus tuntas tahun ini. Kemudian tadi mengenai apa yang disampaikan letupan-letupan di Maluku Desmond, saya kira disikapin aja dengan baik. Saya kira juga tidak terlalu pengaruh, itu biasa dan begitu-gituan ya. Reaksi masyarakat yang terhadap orang yang asal bicara itu kita lihat kan sudah cukup bagus. Jadi saya pikir kita dewasa saja menghadapi. Dan nanti kalau pemilu 2024 saya kira ya itu semua ada proses juga. Jadi saya pikir kita tidak perlu takut. Yang penting kita semua kompak, semua tenang, semua pemerintah akan menangani juga semua perbedaan-perbedaan itu dengan baik. Nah, saya titip juga tadi mengenai masalah di Toraja. Memang kita harus cari off-taker-nya Pak. Jadi nggak bisa pertanian itu dibuat tanpa ada off-taker yang jelas. Jadi kalau ada off-taker-nya itu atau perusahaan-perusahaan yang membeli barang itu, jadi ada kepastian dari setiap produk yang dibuat oleh masyarakatnya. Terus kepada Pak Pendeta Gemis tadi Pak Boga, saya pikir apa yang Anda sampaikan itu benar. Nanti saya akan cek, saya lagi telepon Dirjen Minerba Pak Ridwan, itu anak buah saya, mengenai kasus tadi Mas ini. Jadi saya akan minta mereka harus berkomunikasi dengan gereja mengenai ini, sehingga gereja juga bisa memberikan saran masukan, dan jangan nanti mereka akan buat yang akan merusak lingkungan. Saya tidak mau itu terjadi. Saya minta nanti pada Pak Pendeta Gomar sebagai PGI, bagus juga sih membuat list down dari masalah-masalah kira-kira apa yang perlu kita selesaikan dari pusat ke depan ini. Tentu negara sebesar ini tidak lepas dari berbagai macam masalah, dan saya yakin masalah sebesar apapun itu bisa kita selesaikan kalau semua kita seia sekata dalam menyelesaikannya. Saya kira itu dari saya, dan sebelum saya tutup pada Pak Pendeta Gomar tadi masalah vaksin, kalau boleh nanti di list down di mana-mana saja yang perlu, berapa banyak diperlukan, nanti dikirimkan ke saya akan segera bicara Menteri Kesehatan dan nanti segera kita kirimkan ke daerah-daerah tersebut. Dan seperti pengalaman oleh pendeta tadi dari HKBP, itu saya kira sudah pengalaman mereka saya kirimin, saya nggak tahu 100.000 atau 200.000 itu mereka Pak Pendeta Victor itu langsung disuntikan. Jadi rumah sakit yang ada di sana itu menyuntikkan mereka, dan sekarang saya minta lagi kalau butuh silakan gitu. Tapi tolong segera dikejar, karena saya juga banyak kerjanya, kadang-kadang saya tidak ingat, supaya nanti komunikasi itu nanti dengan staf saya akan saya tunjuk untuk tadi menangani ini. Saya kira itu dari saya, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Baik, terima kasih Pak Luhut, saya kira sudah cukup.
kami akan tidak disimpulkan, tapi kita harus mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tentang tugas dan gereja tentunya. Atas nama MPH PGI, peserta sidang MPL 2022 dan juga panitia lokal mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak pada siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanannya juga bersama keluarga. Selamat siang dan selamat melanjutkan kerja di Bali, Horas, Pak. Terima kasih, selamat bersidang tempatnya Pak Pak Boga di Sangihe dan semua supaya bisa sukses. Saya ingin supaya ada hasil yang konkret dari pekerja MPL ini. Jadi jangan hanya di kertas-kertas saja, tapi yang konkret. Apa yang saya bisa bantu, saya akan siap membantu. Nanti saya kira Pak Gomar bisa ketemu saya dengan beberapa pengurus untuk menyampaikan apa kira-kira yang perlu akan saya bantu. Saya pikir saya bisa bantu nanti untuk teman-teman. Terutama saya pendidikan tadi satu, saya titip betul. Carilah anak-anak pintar kita itu kita sekolahin. Yang kedua pertanian. Ya pertanian di daerah-daerah itu. Di siapa yang terakhir ini saya minta kekompakan kita. Ya di gereja ini harus kompak. Jangan terjadi pecah belah. Ya kita harus kompak. Itu kunci. Kalau kita kompak, saya yakin Tuhan akan menemani kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Luhut.